Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Salah satu yang ditakuti oleh buzzer-buzzer Anies Rashid Baswedan itu adalah Pak Jokowi sekarang. Dan tugas mereka, para buzzer-buzzer Anies, itu menapikan kecintaan masyarakat kepada Jokowi, mendiskreditkan terus Jokowi, memojokkan terus Jokowi, memfitnah terus Jokowi, seolah-olah mereka adalah kritikus ulung yang sangat objektif. Tetapi bagi saya itu bukan kritik. Bolehlah sedikit-sedikit kritik, cuma ini lebih kepada fitnah, lebih kepada memojokkan, dan lebih kepada membalikan fakta. Dan ini di sini saya masuk untuk meluruskan fakta yang mereka selewengkan, saudara. Salah satunya yang disampaikan oleh Refli Harun. Dia jelas buzzer Anies Rashid Baswedan di dalam hal ini, mungkin ketua tim medsosnya. Karena channelnya yang paling besar di antara yang lain, akhirnya Refli Harun selalu tampil pertama di dalam menaikkan, memasarkan, memojokkan Jokowi, memasarkan Anies dan memojokkan Jokowi. Termasuk satu kali lagi menafikan cinta publik kepada Jokowi, menafikan apresiasi masyarakat kepada pemerintah hari ini. Seolah-olah masyarakat menginginkan perubahan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung lihat dulu nih apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Ini gak main-main nih, tuduhan serius Refli Harun nih. Bahkan jatuhnya lebih bisa fitnah nih. Coba kita cek nih. Saya ingin perubahan. Saya melihat bahwa pemerintahan Jokowi ini wrong direction. Karena itu saya ingin memilih Anies Baswedan. Nah, itu cerdas pemilih seperti itu. Justru pemilih seperti itulah yang kita harapkan. Bukan gaya pemerintah hari ini yang mengatakan bahwa seolah-olah kalau seandainya punya misi tidak melanjutkan pemerintahan sekarang, itu seperti pemberontak. Enggak begitu. Karena masyarakat tentu bebas memilih dengan ukuran-ukurannya sendiri, ya, sahabat era sekalian. Dan yang harus kita pahami adalah, tadi kan saya katakan, kalau presidennya bukan tipe Jokowi, mudah untuk reunite. Jadi begini perasaan saya, ya, bahwa pada Pilpres 2024, faktor pembelah, faktor pemecah itu menurut saya yang paling signifikan adalah pemerintah, yaitu keterlibatan pemerintah atau cawe-cawenya Jokowi. Itu akan menjadi faktor pemecah, faktor pembelah yang luar biasa, bahkan bisa menjadi faktor kemarahan. Karena itu, kalau tidak mau pecah, tidak mau terbelah, one thing for sure, pemerintah harus netral terlebih dahulu. Oke, satu kondisi yang harus didapatkan, harus netral. Tanpa netralitas dari penguasa, akan sulit untuk kemudian mendapatkan sebuah pemilu yang harmonis. Itu syarat utama. Syarat yang kedua menurut saya adalah siapapun pemimpin yang terpilih jangan tipenya seperti Jokowi. Sorry to say. Kenapa begitu? Kesalahan utama Presiden Jokowi adalah ketika dia memerintah, dia membiarkan kelompok-kelompok relawannya itu bertahan tumbuh sebagai kekuatan di luar partai politik. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Kenapa tidak sehat? Karena relawan itu kan gunanya hanya untuk pemenangan. Setelah menang, ya harusnya presiden yang terpilih merasa dirinya adalah presiden Republik Indonesia, bukan presiden para relawan. Ini yang terjadi. Ada pentolan relawan yang kemudian mengadu kepada presiden untuk minta izin berperang kepada kelompok yang dianggapnya sebagai oposisi atau pengkritik Presiden Jokowi. Nah, kalau cara berpikirnya demikian, wah gawat. Dalam diri seorang presiden ada sebagian rakyat Indonesia yang merupakan pendukungnya, rakyatnya, ada yang sebagian yang bukan pendukungnya.
Dan yang bukan pendukungnya itu digebuk bila perlu. Dengan kriminalisasi, dengan buzzer dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sisa pemerintahan Presiden Jokowi tidak begitu cara berpikirnya. Bubarkan para relawan itu. Karena relawan itulah yang justru membelah masyarakat. Jadi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah begitu presiden itu terpilih, dia tampil sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan presiden para relawan, bukan presidennya partai politik, apalagi petugas partai politik. Oke, jelas. Dia menafikan apresiasi publik kepada Jokowi, kepada pemerintahan hari ini. Dan dia menuduh bahwa Jokowi biang kerok adu domba keterbelahan bangsa ini. Dan dia mengatakan, bisa sangat gampang masyarakat ini berdamai asal tipe pemimpinnya nanti tidak seperti Jokowi, katanya. Dan satu lagi, bubarkan relawan. Satu-satu ya, saya akan uraikan pelan-pelan. Pertama, Jokowi adalah biang kerok keterbelahan bangsa ini. Pemecah belah bangsa ini. Apakah benar? Mari kita uji. Pas waktu Pilpres 2014, pas waktu Pilpres 2019, siapa yang sering difitnah? Siapa? Coba. Siapa yang menghadirkan isu bahwa Jokowi anak PKI? Siapa? Siapa yang menuduh bahwa Jokowi itu bukan Islam? Siapa? Beredar majalah itu, tulisan itu di masjid-masjid banyak sekali dulu. Ada masyarakat yang terprovokasi? Oh, jelas ada. Banyak yang terprovokasi, yang termakan isu hoax persoalan itu. Itu pertama, berangkat dari sejarah dulu. Jadi Jokowi itu menjadi orang yang sangat sering difitnah dulu 2014 dan 2019. Persoalan PKI, persoalan bukan Islam, segala macam. Meskipun harusnya isu agama ini gak laku di Republik ini. Tapi ya bagaimana, faktanya laku. Makanya terus mereka jual. Seolah-olah Jokowi musuh Islam. Bahkan isu itu sampai sekarang loh. Sampai sekarang. Apakah ini tidak membuat belah bangsa? Oh jelas membuat belah bangsa. Faktanya Jokowi adalah bukan PKI dan Jokowi adalah umat Islam. Dan faktanya lagi banyak orang Islam yang kemudian respect kepada pemerintahan Jokowi. Makanya yang kemudian melawan fitnah itu, yang kemudian mengkanter fitnah itu, ya kita-kita ini yang merasa luka karena pemimpin kita dihina, dicemooh, kemudian difitnah, PKI segala macam. Kita-kita ini, Anda mau mengatakan kita sumber keterbelahan itu? Kalian yang menghadirkan isu, menuduh, memfitnah. Kita berperan sebagai pengkanter opini, pengkanter narasi. Saya di Manusia Plural hampir tidak pernah menghadirkan opini pertama kali. Selalu mengkanter opini. Dari berita-berita yang menyesatkan publik, saya mencoba luruskan. Bukan kemudian penghadir isu, tetapi pengkanter isu. Termasuk ini. Ini kan yang menghadirkan isu siapa? Keterbelahan ini. Refli Harun. Dia nuduh bahwa Jokowi adalah dalang biang kerok keterbelahan bangsa ini. Siapa yang menghadirkan isu itu? Refli Harun. Saya mengkanter. Apakah benar Jokowi atau kelompok kalian? Jadi jangan membalikan fakta, saudara. Dan kalau kita mau lihat fakta, justru paling pecahnya itu Pilkada DKI. Siapa yang membuat keterbelahan bangsa ini? Siapa yang kemudian memakai politik identitas di dalam upaya menaiki anak tangga seseorang menjadi pimpinan? Siapa? Calon presiden yang dipilih oleh Refli Harun sekarang. Yang katanya pemilihnya cerdas bila memilih Anies.
dengan alasan perubahan. Kenapa tidak jujur? Siapa yang membuat terbelah sekarang? Jokowi atau ente? Kelompok ente. Kita ini berupaya untuk mengkanter opini, mengkanter narasi, menyesatkan seperti ini. Oke, ya, jelas, terang benderang. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, menafikan bahwa gampang aja kalau mau masyarakat ini damai, asal tipe pemimpinnya tidak seperti Jokowi. Benarkah apa yang kalian katakan, yang ente katakan, Bung Refli Harun? Faktanya, kita cek fakta. Masyarakat Indonesia 80 bahkan 85%, bahkan ada yang terbaru tuh 90%. Gila, ini angka yang fantastis. Merasa puas terhadap pemerintahan hari ini, kinerja presiden. Fakta. Lalu Anda mengatakan seolah-olah masyarakat tidak mau orang yang mimpin itu Jokowi atau orang yang seperti Jokowi. Faktanya mayoritas masyarakat respect terhadap pemerintahan hari ini, mendukung segala apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Fakta. Jadi Anda anggap betul bila seolah-olah mau menyimpulkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan. Atau Anda ngomong itu bagian daripada ketakutan karena Jokowi masih dicintai oleh masyarakat sampai detik ini. Dan Anies mengusung perubahan menjadi antitesa Jokowi. Otomatis mayoritas masyarakat yang masih menginginkan Presiden Jokowi, ya respect terhadap pemerintahan hari ini, otomatis bakal mencari orang yang minimal sama, satu tipe. Tidak jauh. Dan yang paling mendekati tipenya ya menurut saya Ganjar Pranowo. Bukan Prabowo, apalagi Anies. Jelas-jelas kan dia antitesa. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada para pengkritiknya seolah musuh negara, pemberontak. Saya kira kalau di dalam tataran kritik, ya, itu hal yang wajar dan biasa aja kalau tidak ada tanda-tanda pemberontakan. Tapi kalau sudah seperti Amin Rais CS, menggalang suara people power, memakculkan segala macam, apa itu bukan bentuk makar pemberontakan? Jelas-jelas itu. Ada sebagian oposisi yang hanya berperan sebagai kritikus yang sehat, ada. Tetapi ada juga oposisi yang kemudian dia nafsu politiknya sangat luar biasa besar dan ingin secepatnya memimpin negara ini, lalu melakukanlah, berupayalah untuk memberontak, people power, mau makar segala macam dengan alasan-alasan yang sangat tidak rasional. Mereka katanya membawa aspirasi masyarakat, yang dia bawa cuma 50 orang aspirasinya dari jumlah masyarakat ratusan juta. Apa tidak sengklek? Itu memang ada oposisi yang sehat, ada oposisi yang tidak sehat. Yang tidak sehat inilah yang kita katakan nih, orang-orang ini mau makar nih. Kesimpulan kita itu. Jadi nggak semua oposisi juga mau makar, enggak. Refli Harun yang nggak mau makar, saya yakin ahli tata negara, provokator iya, tapi bukan mau makar.
Tapi ada oposisi yang mau makar. Faktanya jelas, tindakannya udah ada, udah nyata. Turun ke jalanannya meskipun sekelintir orang, secuil, seupil. Tapi minimal gerakan itu udah kemudian mereka jalankan. Dan itu fakta. Ya. Jadi apa yang kemudian diucapkan oleh Refli Harun itu semua terbantahkan. Apalagi yang mengatakan pemilih yang cerdas itu yang milih Anies. Apakah benar? Kita lihat aja ya nanti di 2024. Apakah masyarakat Indonesia masih banyak yang cerdasnya atau yang tidak cerdasnya? Berarti kan kalau yang milih Anies cerdas, bisa kita lihat berapa puluh juta masyarakat yang cerdas. Atau Anda yang salah menilai. Kecerdasan itu hanya didasarkan pada orang milih siapa. Artinya ente merendahkan masyarakat Indonesia. Bila misal nanti Anies kalah, ya, dan ente menganggap bahwa yang tidak milih Anies tidak cerdas, berarti ente sudah menuduh mayoritas masyarakat Indonesia tidak cerdas. Hati-hati ngomong tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.